Bayangkan dunia di masa lampau, ketika manusia belum memahami alam sepenuhnya. Petir dianggap sebagai kemarahan dewa dan hewan-hewan aneh menjadi simbol kekuatan, ketakutan, bahkan keabadian. Dari legenda timur hingga barat, lahirlah makhluk-makhluk mitologi yang hingga kini masih memikat imajinasi manusia. Pertama, naga. Simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Naga adalah makhluk mitologi paling terkenal di dunia. Di Tiongkok, naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberuntungan, dan kebijaksanaan. Mereka dipercaya sebagai penjaga air dan hujan. Berbeda dengan versi barat, naga Tiongkok berbentuk panjang seperti ular, tanpa sayap, namun mampu terbang melayang di antara awan. Sementara di Eropa, naga digambarkan sebagai makhluk buas bersayap besar, mengeluarkan api dari mulutnya, dan sering menjadi musuh para satria. Kisah Saint George yang menaklukkan naga menjadi simbol kemenangan kebaikan atas kejahatan. Dua budaya, dua makna berbeda, namun sama-sama menakjubkan. Kedua, Phoenix, burung api abadi. Dari mitologi Mesir dan Yunani, muncul Phoenix, burung indah yang hidup berabad-abad lamanya. Ketika waktunya tiba, ia membakar dirinya sendiri menjadi abu. Dan dari abu itu, ia lahir kembali. Phoenix melambangkan keabadian, harapan, dan kelahiran kembali. Dalam banyak kebudayaan, burung ini menjadi simbol manusia yang bangkit dari kejatuhan. Filosofi Phoenix mengajarkan bahwa setiap akhir hanyalah awal yang baru. Sebuah pesan yang masih relevan hingga hari ini. Ketiga, naga laut Leviathan, penguasa kedalaman. Dalam mitologi Yahudi dan juga Alkitab, Leviathan digambarkan sebagai naga laut raksasa yang hidup di kedalaman samudra. Ia adalah simbol kekacauan, ketakutan, dan kekuatan tak terkendali. Beberapa peneliti mengaitkannya dengan makhluk nyata seperti paus sperma atau cumi-cumi raksasa yang legendaris. Namun, dalam kisah kuno, Leviathan bukan sekadar monster laut. Ia adalah pengingat bahwa alam semesta menyimpan kekuatan yang tak bisa dikendalikan manusia. Keempat, unicorn, kuda putih bertanduk tunggal. Unicorn sering dianggap sebagai makhluk lembut dan suci. Legenda mengatakan, hanya gadis berhati murni yang bisa mendekatinya. Dalam sejarah Eropa abad pertengahan, tanduk unicorn bahkan dipercaya mampu menyembuhkan racun dan penyakit. Namun ada sisi misterius dari legenda ini. Beberapa catatan pelaut abad ke-16 mengaku melihat hewan bertanduk di utara, yang kemungkinan besar adalah narwhal, paus bertanduk panjang dari kutub utara. Mungkinkah unicorn sebenarnya terinspirasi dari makhluk laut ini? 5. Qilin, penjaga keberuntungan dari timur. Qilin adalah makhluk mitologi dari Tiongkok, Jepang, dan Korea. Ia sering digambarkan memiliki tubuh seperti rusa, ekor sapi, sisik naga, dan kuku seperti kuda. Qilin dikenal sebagai simbol kedamaian dan kemakmuran, serta hanya muncul ketika seorang pemimpin bijak lahir ke dunia. Dalam legenda, kemunculan Qilin dianggap pertanda baik, sebuah pesan bahwa dunia akan memasuki masa penuh keadilan. Berbeda dengan naga yang mewakili kekuatan, Qilin lebih dekat dengan nilai moralitas dan kebijaksanaan. 6. Fenrir, serigala raksasa dari mitologi Nordik. Dari dunia dingin Skandinavia, lahirlah kisah Fenrir, serigala raksasa anak dewa Loki. Dalam ramalan Ragnarok, akhir dunia versi Nordik, Fenrir akan memakan Odin, sang dewa tertinggi, dan menghancurkan dunia. Fenrir bukan hanya monster, melainkan simbol pemberontakan terhadap takdir. Ia dirantai oleh para dewa karena dianggap terlalu berbahaya. Namun ramalan menyebut suatu hari rantai itu akan hancur dan Fenrir akan bebas. Kisah ini menggambarkan bahwa bahkan dewa pun tak bisa menghindari nasib yang telah ditentukan. 7. Garuda, raja burung dari mitologi Hindu dan Nusantara. Garuda adalah makhluk mitologi yang sangat dikenal di Indonesia. Dalam mitologi Hindu, Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu. Ia memiliki tubuh manusia namun bersayap besar seperti elang. Dengan wajah gagah dan mata menyala, Garuda melambangkan kebebasan, keberanian,
dan cahaya kebenaran. Ia juga menjadi simbol negara Indonesia, menggambarkan semangat rakyat yang bebas dan berdaulat. Dalam kisah Jawa kuno, Garuda bertarung melawan naga raksasa untuk menyelamatkan ibunya, menjadikannya simbol kasih dan pengorbanan sejati. 8. Makara, penjaga pintu samudra. Makara adalah makhluk setengah ikan dan setengah hewan darat yang sering muncul di gerbang candi-candi Hindu dan Buddha di Nusantara. Ia dipercaya sebagai penjaga dunia air dan gerbang spiritual. Bentuknya unik, kadang berkepala gajah dengan ekor ikan, kadang bersisik naga. Dalam mitos Bali dan Jawa, Makara menjadi simbol peralihan antara dunia manusia dan dunia roh. Ia bukan monster, melainkan penjaga keseimbangan alam semesta. 9. Tiamat, Dewi Naga dari Babilonia. Dalam mitologi Mesopotamia, Tiamat adalah Dewi Naga air garam, ibu dari segala makhluk. Namun ketika para dewa muda memberontak, Tiamat berubah menjadi monster laut yang menakutkan. Kisah Tiamat mencerminkan perjuangan antara kekacauan dan keteraturan. Dari tubuhnya yang dikalahkan, Dewa Marduk menciptakan langit dan bumi. Artinya, dari kekacauan lahirlah kehidupan. Sebuah pesan mendalam tentang asal mula dunia. Dari naga di langit timur hingga serigala raksasa dari utara, makhluk-makhluk mitologi adalah cerminan ketakutan, harapan, dan imajinasi manusia. Mereka bukan hanya legenda, tapi juga cerita tentang manusia itu sendiri, tentang keberanian, pengorbanan, dan pencarian makna hidup. Mungkin mereka tidak pernah ada secara nyata, tapi kehadiran mereka dalam cerita membuat dunia terasa lebih hidup, lebih misterius, dan lebih indah.